I'm fine, Miss. Fine, alhamdulillah. Anggita ready. Anggita udah kelihatan tuh sangat ready ya. Mr. Irsyad, are you ready? Mr. Anjar, Ready, Miss. Anjar, cek. Mr. Anjar, are you there? Ready, Miss. Suaranya putus-putus deh suara ibu ya. Putus-putus enggak? Ready, Miss. Yes, ready. Syafi'i, Mas Syafi'i, are you ready? Yes, I'm ready, Miss. Mr. Ridwan? Mr. Ridwan, are you ready? It's not ready, Miss. Very ready, Miss. Very good. Very ready. Kania is ready also. Kania kayaknya baru bangun, maaf ya. Miss orang kelasnya jam 12 No. jam 2 ya. Arbi, are you ready? Halo, Arbi, are you ready? Oh, Mr. Arbi nggak tahu nih mikrofonnya kemana ya. Nadia, are you ready? Nadia, are you ready? I'm ready, Miss. Egi, Rizky? Ready, Miss. Ready, very good. Ready, Miss. Very good ya. Kita sekarang belajar tenses yang tergampang di dunia ya. Setelah kemarin kita belajar 2 tenses. Apa yang sudah kita pelajari kemarin? Simple past. Ya, dan present perfect. Ya. Kemarin kita belajar simple past dan present perfect. Mudah-mudahan masih pada ingat. The simple past adalah menceritakan apa? Kegiatan di Masa lalu. masa Kegiatan di lalu, masa lalu. lampau, masa yang udah lewat. Masa lalu, dan itu adalah masalah lu ya. Masa lalu, kemudian kita menggunakan apa? Kata kerja keberapa? Ketiga. Keberapa? Bersatu. 2, Miss. Menceritakan Dua. masa lalu menggunakan kata Kedua. kerja kedua ya, 2. atau to be keberapa? To be keberapa? Wah, gimana ini? Baru sebentar. Udah pada lupa. To be ke-1 atau to be kedua? Waduh, lupa. Has sama head. Ibu kayaknya ini ya putus-putus suaranya ya. Yes. Kayaknya suara ibu putus. Yes, Sebentar ibu ganti Miss. wifi. Let me switch my wifi. Oh, biasa kalau yang murah tuh pasti putus. Let me switch to my phone wifi. Biar jangan putus-putus ya. Oke, bismillah. Okay, connecting. I hope we have better connection right now. Mudah-mudahan nggak putus-putus lagi. Ya, mungkin karena kita belum maaf-maafan lahir dan batin kayaknya ya. Saya mohon maaf, ada banyak kekeliruan, ya, kesalahan, kekurangan saya selama mengajar. Ya, I'm asking for your forgiveness. Mohon maaf banget. Semoga kita bisa lebih baik ya nantinya. Maaf lahir batin ya. Jadi ini simple past tense adalah menceritakan kegiatan di masa lalu menggunakan verb kedua atau to be kedua. 2. Atau model kedua. Atau model auxiliary kedua. Dan menggunakan kata kerja ke-1 kalau ada kata apa?
Di kata negatif, Miss. did, ya, didn't. Nah, itu ya. Begitu yang kemarin ya, contohnya misalnya saya minum susu, I drank milk. Saya tidak minum susu, I didn't drink milk. Ya. Did I drink milk? Nah, did I drink milk? Kemudian kita juga belajar kemarin cara mengatakan sudah atau belum ya, the present perfect tense. Bagaimana mengatakan sudah dan belum. Menggunakan kata kerja apa? Menggunakan kata kerja Ketiga. Verb 3. ketiga atau menggunakan to be Ketiga. ketiga. Apa to be ketiga? Have atau has. Been. Ketiga. Ya. Iya. Di depannya menggunakan have, menggunakan has atau have kalau udah, kalau belum hasn't, haven't. Ya. Misalnya saya belum paham. I haven't understood. Ya. Saya sudah paham. I've understood. Ya. Saya udah mandi. I've taken a bath. Saya belum mandi. I haven't taken a bath. Sudahkah kamu mandi? Have you taken a bath? Jadi kayak gitu aja. Nah, sekarang kita belajar tenses yang super gampang, yaitu the present continuous tense. Ini juga biasa disebut orang dengan the present progressive tense. Sama aja. Kenapa disebut present progressive? Karena ini menceritakan, mengungkapkan kalimat tentang kejadian yang terjadi di detik itu atau di saat-saat itu. Maksudnya gimana sih, Miss? Di saat-saat itu? Kalau di detik itu kita paham ya, misalnya saya sedang bicara sekarang. Misalnya ada orang nelpon saya. Hello, Mrs. Lisian, what are you doing? Oh, I am teaching right now. I'm speaking. I'm moving my hands. I am talking to you. I am delivering my lectures. Gitu ya. Jadi yang terjadi di detik itu. Kalau yang saat-saat itu tuh gimana, Miss? Contohnya, misalnya, oh ya bulan-bulan ini saya lagi nabung nih. Saya sedang nabung. Ya. Saya sedang nabung untuk bayar UAS. Oh, minggu-minggu ini saya sedang berusaha untuk menyelesaikan UTS susulan. Nah, ya jadi ngerti ya kalau disebut di saat-saat sekitar sekarang, paham ya? Maksud Ibu? Jadi bukan hanya yang sedang terjadi di detik itu saja. Do you understand me? Yes. Yes, contohnya. I am teaching. Saya sedang berbicara sekarang. Teaching now. I am speaking now. I'm speaking at the moment. I am talking at present. Ini artinya sekarang juga ya, sama ya. I am karena mengajar itu hobi saya. I'm having fun right now. Ya. Jadi ini semua yang terjadi di detik ini. Tapi present continuous juga bisa tentang yang terjadi di sekitar saat ini. Misalnya, this month
I am saving money. This week, I am working on the UTS susulan. The makeup midterm test. Ini bukan tes make up. Tes make up itu bukan tes make up. Maksudnya bukan make up dandanan ya. Ini make up test itu adalah tes susulan. Terus ada juga makeup class. Makeup class bukan kelas dandan, tapi kelas susulan. Oke, I'm working on. Jadi ini bisa juga. Misalnya di sini, I am teaching now itu orang Inggris nggak akan bilang I am teaching now, kecuali dia benar-benar berusaha untuk menegaskan bahwa dia itu lagi ngajar. Ya. Misalnya ada yang bilang, Bu Lis, saya kita jalan-jalan, Bu Lis, saya kita ini, kenapa sih nggak pernah mau diajak jalan-jalan sama saya sekarang? I am teaching now, I am teaching. Itu kalau seakan menegaskan, sangat menegaskan ya. Tapi kalau cuma ngomong biasa aja, biasanya ini disingkat. I'm teaching now. Ya. I'm speaking at the moment. I'm talking at present. I'm having fun right now. Di situ aja. Masukin pinnya tau kan. Nah, jangan dibawa kemana. Nggak boleh dulu. Nggak boleh. Oke, so kalau misalnya ini diganti dengan kamu. Kamu sedang berbicara saat ini, jadi gimana? Ininya diganti dengan kamu. Jadi kalimatnya gimana? You speaking at the moment. Yes, jadi you are. Ya, you are. Kenapa pakai you are? Karena you, to be-nya adalah are. Kita menggunakan to be ke satu di sini. Ya. Dan bisa disingkat dengan you are. You're speaking at the moment. Sekarang kalau misalnya yang bicara adalah mereka. Jadi gimana? Mereka. They are speaking at the moment. Yes. They are. Ya, they are. Bisa disingkat theirs. They're talking at present theirs. Ya. Terus kalau misalnya ini adalah she, maka to be-nya adalah apa? Is. Is, ya. She is. She is having fun right now. Having fun. She is having fun berarti disingkat she's having fun. She's having fun right now. Jadi untuk penggunaan to be yang digunakan adalah to be ke satu. Untuk kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang ditambahkan ing. Jadi setiap kita ngomong kata sedang, setiap kita bicara yang ada kata sedangnya atau bahasa slangnya lagi atau pas lagi, ya. Soalnya lagi ya, lagi. Pas lagi mana? Lagi misalnya, gue lagi tidur. Nah, ya. Atau dia lagi tidur, jangan diganggu, dia lagi tidur. Dia sedang tidur. Maksudnya ya. Kalau ada kata ini dalam bahasa Indonesia, maka kita siap-siap menggunakan to be ke satu dan kata kerja yang ada ing-nya. Gitu. Ya, misalnya dia lagi yang ada kata kerjanya loh ya. Misalnya jangan dia lagi sedih. Kalau dia lagi sedih nanti nggak ada ing-nya karena kalau sedih kan kata sifat ya. Kayak dia lagi sedih. She is sad. Itu aja udah lagi sedih. Tapi kalau di sini kata kerja misalnya dia lagi tersenyum. Dia lagi tersenyum. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? Dia sedang tersenyum.
Ya, She is smiling. he is smiling. Ya. He is smiling. He's smiling. He's smiling. Smiling. Terus kalau kamu tidak sedang tersenyum, gimana nih? You are not smiling. You are not smiling. Smiling. You're not, atau ini disingkat. You're not smiling atau you aren't. Smiling sama aja. Ya, you aren't smiling atau you're not smiling. Apakah kamu sedang tersenyum? Did you smile? Sedang. Sedang. Ada kata sedang. Kalau ada kata sedang harus ada apa? To be. Dan kata kerja yang ada ing-nya. Tidak boleh, kalau ada to be tidak boleh ada did. Tidak boleh ada do. Karena to be itu udah berfungsi sama ya. Gini. You are smiling. You smile, gini. Do you smile? Are you smiling? Yes. Are you smiling? Are you smiling? Ya. Kalau do you smile sama are you smiling bedanya apa? Kalau are you Di smiling, do-nya, Miss. apakah kamu sedang tersenyum? Kalau do you smile? Apakah kamu senyum? Yes. Apakah kamu tersenyum? Jadi gini loh. Misalnya ada orang Rusia, kita tanya, dengar-dengar orang Rusia jarang tersenyum. Ini kita ketemu sama orang Rusia, kita nanya sama dia, kamu tuh gimana sih orangnya? Kamu tuh senyum nggak? Kamu senyum nggak orangnya? Nah ini artinya do you smile. Kamu tuh orangnya senyum. Jadi kebiasaan habit dia, kebiasaan dia, rutinitas dia. Kalau kita nanyanya pakai do you smile, pakai do. Kalau pakai do itu kebiasaan rutinitas ya, yang terjadi di masa yang panjang, menyangkut dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kayak kebiasaan dia aja. Do you smile? Yes, of course I smile. Yes, of course I smile. Ya tentu aku tersenyum lah. Minggu kemarin aku tersenyum kalau ada yang lucu. Minggu sekarang aku tersenyum. Nanti minggu depan aku tersenyum kalau ada yang lucu ya, yang membuat aku senang, aku senyum. Do you smile? Tapi kalau are you smiling? Apakah kamu detik ini, saat ini banget, sedang tersenyum? Ya, misalnya kita jatuh, terus teman kita nyengir, are you smiling? Ya, atau are you laughing? Gue jatuh, lu jangan ketawain gue ya. Are you laughing right now? Ya gitu ya. Jadi bedanya begitu. Nah, kita belum belajar do you smile. Nanti minggu depan kita belajar do you smile tentang kayak gini-gini yang menggunakan do, does. Kenapa saya mengajarkan itu belakangan? Karena itu sangat ribet. Walaupun namanya simple present tense, tapi tidak simple sama sekali ya. Jadi saya mengajarkan tense itu belakangan. Oke. Jadi begini kalau mau mengatakan apakah ya. Kamu sedang menggambar. Ini cari apa bahasa Inggrisnya? Are you drawing? Are you drawing? Very good. Ini dibacanya bukan drawing tapi drawing. Apakah kamu sedang belajar? Are you studying?
Apakah kamu sedang belajar arsitektur? Are you studying architecture? Yes. Kamu harus bisa menerjemahkan dan mengucapkan kalimat tanya ini. Nggak boleh salah. Karena kamu mahasiswa arsitektur ya. Are you studying atau learning? Atau sama aja? Are you studying about studying on architecture. Jadi ini dibacanya ya, architecture. Gimana baca lagi? Architecture. Yes. Nggak boleh bilang arsitek. Nanti kalau ada tes lisan, saya minta Anda mengatakan architecture, Anda bilangnya arsitektur, itu berarti nggak lulus. Saya seorang arsitek, bahasa Inggrisnya apa? I'm a architect. Very good. Loh, jangan arsitektur. Saya adalah seorang arsitektur. Arsitek lah. Ya, I am an architect. I am an architect. Tuh di belakang harus dibunyikan banget architect. Ya. Coba bersama-sama baca ini. I am an architect. Yes, I am an architect. Oh, sebentar ya. Oke, I am an architect ya. Kalau kami adalah para arsitek ya. Kami adalah para arsitek. Kami adalah arsitek atau kami adalah para arsitek. Bahasa Inggrisnya apa? We are an architect. We are, bukan an, karena an seorang ya. We are oh, are. we are. Gak pakai the. Boleh kalau mau pakai the. Kalau the itu artinya kita udah tahu siapa itu ya. Kami adalah arsitek tersebut gitu. We are the architects ya. S-nya harus disebut, T-nya boleh ngalah kalau di belakangnya ada S. T-nya itu boleh ngalah. Jadi we are the architects ya. Tapi kalau nggak ada S-nya, I am an architect. Oke, sekarang satu lagi. Contohnya. Kami sedang berfokus pada proyek gitu. What is this in English? We are focused Mhm. to the no. We are to the project. On that project, ya. We are focused. Ada yang kurang. We are focused Yes, focus titik-titik. to Ambil Bukan, English. ayo. Hah? Focusing. Yes.
Bukan fokus ya, dibacanya tuh fokus, fokus, fokus. Kayak vaskes, fasilitas kesehatan. Fokus ya. Focus. We are focusing on that Focusing. project. Yes. Ya. Saya tidak sedang bekerja di perusahaannya. Apa ini? I'm not working Yes. on Not working I'm not working in the Yes. in government. Government pemerintah. Company. Government the pemerintah. company. company. The company. I'm not I'm sorry, Miss. Gak apa-apa ngantuk ya. I'm not I'm working not working. on the company. Ya, I'm at not working on the at at On her or company. his. Or his company. his company. Kalau working on itu bekerja pada perusahaannya ya. Misalnya gini. Bekerja pada perusahaannya ini baru on, working on. Misalnya kita bukan sebagai arsitek ya, misalnya kita sebagai akunting, kita lagi bekerja pada masalah-masalah keuangan di perusahaan dia. I'm not working on her company. Tapi kalau kita tidak bekerja di itu lokasi ya, berarti at, karena lokasi yang sempit, yang kecil. At itu untuk lokasi yang sempit, at the restaurant, at home, at the cafeteria, at at the school, at the campus, ya. Gitu. Kalau on itu di atasnya at. Ya, on. Kalau in lebih luas lagi. Terus apa lagi? Apakah mereka sedang mencari desain gedung yang baru. Nah, gimana nih? Apakah mereka sedang mencari desain gedung yang baru? They are finding. Kalau kalimat tanya depannya adalah apa? They. Are they Are they finding finding building You- design the new building design. New building design. Kode mulu ya harusnya. Yes. Ya. Are they trying to find, atau are they looking for a new building design? Sama aja ya. Are they trying to find? Are they looking for a new building? Nah, sebagai seorang arsitek, jangan salah menyebut ini. Ini dibacanya adalah building. Ya. Jangan baca building. Saya seorang arsitek. Saya mendesain bangunan. Mereka membangun bangunan itu. Ayo, terjemahkan. Ini nggak ada sedang-sedangnya ini ya. Coba gimana? Ini tes. I am an Architect. architect. Archie lagi. Architect. Huruf ki. Architect. Architect. Very good. I'm an architect. I'm I am architect. architect. I am Design the building. I design building. Miss, kok bukan I am?
nggak boleh ada I am kalau ada kata kerja. Kan am itu to be. Nggak boleh I am. Jadi I design. Langsung I kata kerja. I design. Karena ada kata kerjanya. Kalau ada kata kerjanya, kalimat positif, langsung aja subjek kata kerja. I design. I design building. They They building the school. they They are. they are. Miss, aku banyak aturan, Miss, aku jadi bingung. Udah nggak usah, lupakan aturannya. Langsung jawab. Mereka membangun bangunan itu. They are create building. They create, menciptakan, create. Oh, membangun apa sih, Bu? Aman. Okay. I build buildings. They membangun. Build. They build. Build. That building. That building. Iya, that building. Ya, jangan build, tapi building. Jadi ini akan saya masukkan di kelas chat kelas kita. Nanti semua harus kirim voice note bahasa Inggrisnya. I'm an architect, I build buildings, they build that building. Saya pengen tahu Anda baca arsiteknya benar enggak, build-nya benar enggak. Jangan I am an architect, I build building, they build that building. Nah, itu nanti agak repot tuh ya. Nanti kirim voice note. Please all send VN. Nanti ya. Oke. Apakah bisa terlihat ini whiteboard-nya terlihat? Yes, Miss. Yes. Apakah Yes, I kamu see. sedang tidur? Are you sleeping? Yes. Apakah Are you sleeping? are you sleeping? Are Are you sleeping? Mr. Nur. Yes, are you sleeping? No, I'm not sleeping. They are sleeping. Ya. Nah, ini adalah tenses tergampang di dunia. Udah selesai. Sekarang kita ke saudaranya, yaitu tenses tergampang nomor 2 di dunia ya. The past continuous tense atau the past progressive tense. Ini tuh gampang, cuman menceritakan yang sedang terjadi juga sama yang sedang terjadi, tapi di masa lalu. Nah, gimana sih Miss, kok sedang terjadi tapi di masa lalu tuh gimana ya? Misalnya gini, semalam sekitar jam 8 malam saya sedang menyetrika pakaian. Nah, ya kan sama-sama sedang. Tapi sedangnya itu tadi malam. Ya. Tadi pagi sekitar jam 6 dia sedang makan sarapan gitu. Itu kan sedang, tapi sedangnya di masa lalu. Nah, tensis ini dia punya keistimewaan. Biasanya dia bergandengan dengan tensis satu lagi. Jadi dia tuh kayak bestie gitu dengan satu tensis, yaitu the simple past tense. Ini udah kita pelajari kemarin.
Bagaimana menceritakan sesuatu yang udah lewat dan sekarang tidak lagi. Yang kita gunakan kata kerja kedua, to be kedua, atau model auxiliary kedua. Ya. Kan ini misalnya, dia datang ke rumahku tadi malam. Atau dia melewati rumahku semalam. Ya, ini simple past nih, nggak ada sedangnya. Adanya kegiatan yang di masa lalu. Ya, dia melewati rumahku semalam. Kalau ini gimana bahasa Inggrisnya? Dia melewati rumahku. He's passed my house last night. Gini. Last night. Benar? Ada yang mau memperbaiki? He passed my house last night. Yes, passed ya. He passed by. He passed by. Jadi ini kata kerja yang terdiri lebih dari satu kata. Jadi kata kerja itu ada yang satu kata, ada yang dua kata, ada yang tiga kata. Ya, kata kerja itu bukan cuma satu kata kayak drink, sleep, eat. Tapi juga ada yang dua kata, sit down, stand up, ya, looking forward, ya. Ada yang tiga kata, take a bath, take a look, take a nap. Ya, jadi kata kerja tuh ada juga yang lebih dari satu kata namanya phrasal verb. Nah, kalau phrasal verb yang dijadikan bentuk kedua, ininya yang pertama, kata yang pertama. Bukan passed by it, tapi passed by. Dia melewati rumahku loh semalam. He passed by my house last night. Sekarang apakah dia masih melewati rumahku? Enggak, itu tuh semalam. He passed by my house. Nah, kita ke sini kembali ke past continuous tense menceritakan yang sedang terjadi di masa lalu, ya. Semalam saat saya sedang tidur. Mana bahasa Inggrisnya? Ada kata sedang. Tapi semalam. Last night while I was sleeping. Kenapa Miss ini pakainya was bukan I am? Ya karena kan last night. Karena udah lewat, nggak boleh I am, harus I was. Jadi bentuk keduanya dari am adalah was. Jadi bentuk kedua dari am adalah was. Bentuk kedua dari is juga sama, was juga. Bentuk kedua dari are adalah were. Ya, were adalah were. Jadi ini bentuk satu keduanya. Nah, kalau ini, semalam saat saya sedang tidur, last night when I was sleeping. Last night when I was sleeping, dia lewat di depan rumah saya. Tadi malam saat saya sedang tidur, dia melewati rumahku. Last night while I was sleeping, he passed by my house. Iya, kayak gitu. Jadi biasanya past continuous tense itu dia itu berpasangan dengan the simple past tense. Itu tuh kayak gimana ya? Kayak selalu berdua itu. Seringnya berdua. Ya. Jadi Anda jangan bingung kalau ada kalimat gini. Tadi pagi saat ibunya memasak sarapan, saat ibunya sedang memasak sarapan, aduh hilang.
Gantilah kalimatnya. Tadi pagi saat dia mandi, kamu menelpon dia. Nah, perhatikan ini kalimat. Ini kan kalimatnya itu ada 2 tenses di sini. Tadi pagi saat dia sedang mandi. Tapi teleponnya nggak dibawa di kamar mandi ya, teleponnya di kamarnya. Udahlah Miss, jangan mandi, napa Miss? Makan, nanti dikiranya ini ambigu ya. Soalnya ini banyak jomblo-jomblo di sini ya. Tadi pagi saat dia sedang makan, kamu menelepon dia. Mana yang tensesnya past continuous tense? He was eating. Dia Iya, sudah makan. betul. Ya, yang ini tensesnya adalah simple past. Kamu menelpon dia, menelponnya kapan? Tadi pagi, ya. Jadi terjemahannya gimana? This morning, he was eating. When he was Called eating. him. When he was eating, you called him. You called him. Iya, betul. Jadi kata kerja kedua kan sininya ya. Jadi bukan you call him, tapi you called him. Ya. Minggu lalu saat saya sedang berbelanja, kamu melihat saya. Nah, ini gimana nih? Last week, while I was shopping, he showed me. Yes. Oh, Last week, when I was shopping, you bukan si tapi show. ya, tapi so ya. Jadi SAW ini dibacanya so. Ya, so. You saw me. Kamu dulu melihat saya, you saw me. Ya gampang ya jadinya ya. Bagaimana kalau kalimatnya gini? Minggu lalu saat saya sedang berbelanja, kamu tidak melihat saya. Last week when I was shopping, you not see me. Ya, you aren't, you not. Ya, You are not see me. kalau tidak masa lalu di masa lalu apa? Ada kata kerja. Berarti You didn't saw yes, she. you didn't saw. Si. Habis you didn't harus selalu kata kerja ke satu. Si apa so? Si, karena kata kerja ke satu. Kalau ada didn't, kata kerjanya ke satu. Ya, kan didn't ini udah menunjukkan ini terjadinya di masa lalu. Jadi ininya nggak perlu lagi dijadikan kata kerja kedua. Ya, you didn't see me last week when I was shopping. Minggu lalu saat saya sedang berbelanja, apakah kamu melihat saya? Gimana, Bu? Did you see me? Yes. Last week when I was shopping, did you see me? Yeah. No, I didn't see you. Oh, I was doing shopping also, you know. Oh, I didn't know that.
Pas gue belanja kemarin, minggu kemarin lo ngeliat gue nggak? Enggak, lu gimana sih lo? Gue padahal kemarin tuh udah punya voucher belanja, gue bagi-bagiin ke orang, lo nggak lihat gue ya. You didn't see me. Jadi ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Agak repot ya. Bahasa Inggris agak repot. Tapi kita harus bisa dan harus bisa kita praktekkan. Ya. Karena apa gunanya kamu paham tapi nggak dipraktekkan, akan lupa, pasti lupa. Ya kayak gini yang simple past tense udah lupa. Padahal kalau kalimat negatif kata kerjanya nggak boleh kata kerja kedua. Kalau kalimat yang ada did-nya nggak boleh kata kerja kedua. Udah lupa ya. Nah, sekarang gini, kerjakan tugas aja, bikin 5 kalimat. 5 kalimat present continuous dan 5 kalimat past continuous yang ada simple past-nya. Seperti ini. Yang tadi yang contoh terakhir ya. Jadi bikin 10 kalimat. Kirim ke 3 tempat, kirim ke WA, kirim ke kolom diskusi pertemuan 9, kirim ke tugas ke 9. Jadi kirim ke WA dulu biar saya cek betul atau tidak. Kalau udah oke, kirim ke diskusi pertemuan ke 9. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan Mbak Kania. Miss, Bertanya. Yes. maaf. Tadi tugasnya apa aja belum sempat ke itu. Ya, ke nanti screenshot. saya tulis di grup chat. Oke, makasih. Oke, tulis di grup chat ya. Nanti video ini juga saya share ke grup kelas. Oke, saya tutup. Thank you very much. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Anggita, Anjar, Capi, Nadia, Egi, Ahmad, Ajib, Jundi, Rizky, Ardi, Novia, Nur, Ridwan, Ulham, Sinta, Kania, Idris, Irsyad. Okay, have a good weekend.